Oke, era bandar saham di Indonesia kayaknya udah di ujung tanduk nih. Aturan mainnya berubah total. Jadi pertanyaannya, apa para bandar ini beneran bakal punah? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Bayangin deh, tahun 2026, polisi mulai rajin grebek sekuritas. Aset-aset raksasa disita. Ini serius. Coba lihat angka ini. 207 miliar rupiah. Dan ini baru dari satu kasus loh, Narada. Masih kurang, ini dari Mina Padi. 467 miliar rupiah. Perburuan udah dimulai. Situasi baru ini benar-benar bikin para bandar ilegal ada di persimpangan jalan yang krusial. Mereka cuma punya 3 pilihan. Tiarap, berevolusi, atau yang paling aneh, bertobat jadi legal. Pilihan pertama itu tiarap, alias sembunyi dulu. Bukan karena insaf, tapi karena model bisnisnya udah nggak works. Risikonya sekarang beda banget. Dulu cuma denda, sekarang penjara plus semua aset ludes. Nggak sepadan lagi. Pilihan kedua itu evolusi. Mereka jadi hantu, ikut nimbrung di saham yang emang udah rame. Tapi, regulator juga makin canggih. Pakai metode follow the money, jejak mereka gampang banget kelacak. Nah, ini dia pilihan ketiga yang paling bikin kaget. Jadi pemain legal. Regulator ternyata nyiapin jalan keluar. Namanya liquidity provider. Intinya, ini bandar versi resmi. Mereka bahkan dapat kekuatan super, boleh short sell secara legal buat jaga stabilitas pasar. Tapi, kalau ada jalan yang legal dan aman, kok malah sepi peminat ya? Aneh banget kan? Jawabannya cuma satu, duit. Ini semua soal pertarungan antara uang cepat versus uang lambat. Coba kita bandingin. Model bisnisnya tuh kayak langit dan bumi. Untung dan risikonya beda jauh. Bandar itu kan terbiasa dapat cuan ratusan persen dalam sekejap. Adrenalinnya di situ. Nah, jalur legal itu bisnis modal gede tapi untungnya tipis. Mindsetnya harus diubah total. Terus, apa artinya semua ini buat kita para investor retail? Pengaruhnya apa ke portofolio kita? Anggap aja ini semacam seleksi alam di bursa. Siapa yang nggak bisa adaptasi, ya bakal hilang. Hasilnya buat kita, pasar jadi lebih aman, fokus ke fundamental, dan lebih sedikit jebakan pom-pom. Mungkin zaman cuan gila-gilaan bakal berkurang, tapi gantinya kita dapat pasar yang jauh lebih stabil. Pertanyaan terakhir, kalau bandar udah nggak ada, apa era saham yang bisa naik ribuan persen juga ikutan musnah?